pada pagi hari ini akan dibawakan secara apik oleh pembicara kita, jebolan dari SSEE atau Smart Skin Advisor dari area Jabodetabek, yang aslinya beliau pun juga dari Sulut atau Sulawesi Utara. Siapa lagi kalau bukan yang selalu dinanti-nantikan, yaitu Kak Cika. Pagi Kak Cika. Pagi. Jos. Wah, iya semangat ya Kak Cika. Ya dong, apa kabar kawan-kawan? Semoga pada pagi ini udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kayaknya cantik semua nih hari ini ya. Yang hari ini pada cantik semua ya. Yang Iya, gantengnya semuanya belum. pada cantik-cantik. Karena Ya. semuanya nih udah nggak ada masninya. Iya, betul. Jadi kita berarti pada di rumah semua dong ya. Oh, ini kalau saya lihat nih Ibu Kartasia lagi ada di mobil ya. Iya, itu Oke. maskernya di bawah tuh. Ini di bawah, alamak. Yuk, silakan nih Kak Cika. Saya share screen ya. Oke, jadi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang masni. Jadi masni ini adalah jerawat karena penggunaan masker. Jadi ini hal yang yang sangat umum terjadi pada saat ini, tetapi sangat mengganggu kita. Benar apa betul? Oke, saya lanjut ya. Jadi masni Bukan benar ini dan betul, sebenarnya adalah tapi sangat-sangat benar banget. Ya, jadi masni ini sebenarnya adalah kepanjangan dari masker acne. Jadi karena penggunaan masker sehingga menimbulkan acne. Ya. Nah, jadi ini terjadi sejak adanya pandemik. Wah, jadi pandemik ini bukan hanya merusak tatanan tubuh kita ya, tetapi juga merusak wajah kita. Nah, kalau misalnya ada di antara rekan-rekan sekalian, siapa nih yang punya pengalaman kayak gini? Ayo tolong di chat siapa nih yang punya pengalaman kayak gini nih, yang jerawatnya itu udah pada muncul semuanya gara-gara pakai masker. Oh ya, kayaknya ini baru kakak Kartasia ya yang punya pengalaman pakai masker sampai akhirnya muncul semua jerawatnya. Kalau yang lain kayaknya masih mulus-mulus ya. Berarti tandanya Anda jarang keluar rumah sehingga jarang menggunakan masker. Benar? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi masni atau mas akne ini adalah salah satu bentuk dari akne mekanika yang terjadi akibat penggunaan masker dalam jangka lama dan menyebabkan kulit wajah itu terus bergesekan dengan masker. Ya iyalah, karena walau bagaimanapun kan namanya ada benda asing terus ketempelan di wajahnya kita, ini akan membuat wajahnya kita itu akan langsung melakukan penolakan. Nah, ini masalah kulitnya terjadi karena adanya tekanan, gesekan, menggosok, perasan, dan peregangan. Ya, jadi gara-gara penggunaan masker tersebut. Nah, ini akhirnya muncul sebagai jerawat kemerahan atau bahkan iritasi di sekitar mulut, pipi, hingga garis rahang. Jadi yang benar-benar ada bagian yang kita pakai masker. Ya. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Atau misalnya yang kayak gini. Ya, itu terjadi gara-gara penggunaan masker. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu ya, acne itu terjadi karena adanya keringat. Iya kan? Jadi gini, pada saat kita pakai masker, itu kan biasanya berkeringat tuh. Apalagi kalau misalnya kita ada di bawah cahaya matahari yang sangat terik, maka keringatnya itu akan muncul. Nah, pada saat keringat muncul, otomatis kan biasanya dari dalam kulit kita itu akan muncul minyak, ya, supaya tidak menimbulkan dehidrasi pada kulit. Tetapi pada saat keringat dan minyak ini bersatu, akhirnya muncul sel kulit mati. Nah, kemudian
pada saat sel kulit mati ini sudah muncul, muncul lagi nih bakteri. Cuman gara-gara penggunaan masker, ya. Jadi keringat bercampur dengan minyak, akhirnya ada kulit matinya, dan kemudian ditambahkan dengan bakteri, dan terjadilah apa yang dicita-citakan. Ya, enggak sih, enggak dicita-citakan ya. Jadi ceritanya gara-gara muncul bakteri penyebab jerawat ini, karena adanya faktor-faktor di atas sebelumnya, itu sampai akhirnya itu menimbulkan jerawat. Ya, jadi gesekan yang terjadi pada kulit akibat masker menyebabkan folikel rambut atau bulu terbuka sehingga membuka peluang bakteri untuk masuk lebih mudah. Nah, nih, lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah penyebab munculnya maskne ya, atau masker jerawat yang ditimbulkan karena masker. Yang paling pertama ini, ketika kita berbicara dan menghela napas, timbul hawa panas yang kemudian terjebak di dalam masker. Benar apa betul? Nah, sementara kan pada saat kita pakai masker itu, ya, wajah kita ini kan jadi berkeringat dan lembab, kecuali misalnya Anda berada di dalam ruangan ber-AC. Sedangkan yang berada di dalam ruangan ber-AC pun, kita saat berbicara itu kan ada hawa panasnya. Ya kan? Nggak usah lah kita misalnya pakai masker, kita tutup aja dengan tanganmu, udah berasa ya, ada hawa panas pada saat kita menghela napas. Ya kan? Nah, kemudian pada saat tersebut itu muncul berbagai bakteri, jamur dan flora lainnya, misalnya Demodex, salah satu jenis tungau kulit untuk berkembang biak. Bayangkan kita itu tidak pernah bisa melihat si tungau, ya sama seperti kita tidak bisa melihat COVID-19, tapi dia sudah berkembang biak. Gara-gara apa? Gara-gara kita menggunakan masker yang pada akhirnya ini kita jarang untuk mengganti, akhirnya dia keringatan, lembab, dan muncullah seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu, nah ini kan udah terjadi nih hawa panas, kemudian muncul si tungau, dan kemudian atau misalnya bakteri yang lain-lain, ini ada gesekan lagi nih, ada gesekan yang terjadi sehingga menyebabkan rusaknya skin barrier kulit. Iya kan, jadi ceritanya yang di masker itu kan dia ada seperti bulu-bulu halus tuh. Nah itu dia menggesek-gesek kulit. Jadi kulit itu kadang sudah kering, ya, sudah kering karena kemudian berkeringat lagi jadi dehidrasi. Tambah-tambah muncul bakteri, muncul jerawat juga. Nah kemudian yang terakhir selain itu penggunaan masker yang tidak tepat juga dapat menimbulkan masalah. Contoh misalnya masker bedah yang dipakai berulang kali, ya kan? Jadi kalau misalnya pelitnya udah muncul nih, satu hari maskernya cuma satu doang. Udah keringetannya kayak apa gitu ya, tetap aja masker yang dipakai. Kak Cika termasuk yang pelit atau yang gonta-ganti masker ya? Nah, yang kalau dalam hal ini saya tidak tergolong yang pelit. Saya itu muncul jerawat cuma gara-gara masker. Jadi iya, kayaknya saya pulang. Apa ya, gara-gara pakai masker muncul jerawat itu gak worth it ya? Iya, menyebalkan banget. Kadang-kadang kalau makan es krim atau makan coklat, kayaknya kan kita ngerasakan sesuatu yang nyaman, timbul-timbul jerawat dikit ya nanti diobatin lagi. Tapi kalau pakai masker, terus timbul jerawat, oh kita sendiri aja pakai masker udah kayak tersiksa gitu ya. Tuh, rugi hemat masker, jadi jerawatnya lebih mahal. Hemat di masker, buntutnya penanganan masalah jerawatnya yang mahal, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya pun kita pakai masker bedah yang dipakai berulang kali ataupun masker kain itu yang cara mencucinya tidak tepat dapat menjadi sumber pertumbuhan bakteri dan jamur juga. Ya, jadi kan kita kalau pakai masker sekarang kan dua lapis, masker bedah sama masker kain. Nah, sekarang yang masker kain ini juga itu kalau misalnya kita tidak mencuci dengan tepat, itu akan ada muncul juga bakteri dan jamur. Nah, ini juga masalah bakteri dan jamur. Ini mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang merasa tersumbing. Nih, sedangkan yang kita udah pakai yang mengikuti aturan, ya kan? Kita udah pakai mengikuti aturan nih. Berkeringat dikit muncul kan yang bakteri, jamur dan lain-lain.
Nah, terus ada orang yang misalnya merasa ngap kan, aduh, capek banget nih pakai masker. Dituruninlah maskernya sampai di sini. Tapi yang terus yang dituruninnya kan otomatis kan yang bagian yang ini ya, yang bagian dalemannya, Ah ya, ini yang bagian dalamnya kan, dituruninlah sampai sini gitu, diturunin sampai sini, terus dipakai lagi nih. Nah, tahu nggak? Di daerah sini, ini kan walaupun nggak ketutupan dengan masker, ini kan udah banyak nih muncul bakteri-bakteri yang lain yang kita tidak bisa melihat loh ya. Termasuk dengan tungau kulit yang lagi berkembang biak. Nah, kemudian maskernya kita taruh Apalagi lagi. daerah sana itu adalah daerah yang keringatnya banyak ya, Kak Cika. Bagaimana, Kakak? Daerah leher itu adalah daerah yang keringatnya lumayan banyak ya, Kak. Iya, benar. Nah, jadi pada saat dia naik lagi nih, tungau berkembang biak lebih sempurna. Bakteri juga demikian, jamur dan flora yang lain juga demikian. Jadi kita akhirnya ini jadi panen. Ya kan? Panen apa? Panen jerawat. Panen? Oh, ya. Luar biasa ya. Gara-gara apa? Kita panen bakteri dan jerawat atau kita panen apa nih ceritanya nih? Kalau misalnya kan jerawat ini kan gara-gara masker ya, gara-gara masker. Apalagi yang hobi taruh di leher gini Kak, diturunin habis itu dinaikin lagi. Habis itu ada yang ngomel, ih kayaknya setelah saya pakai es krim itu wajah saya kok jadi jerawatan. Padahal gara-gara dia pakai maskernya salah. Yes. Udah di sini dinaikin lagi ke sini. Udah jadi panen. Iya kan? Untung maskernya nggak dipakai untuk ikat kepala ya. Iya. Lebih parah lagi nih kalau ditaruh di sini. Karena banyak orang tuh maunya praktis ya Kak ya. Jadi kayak mau makan sesuatu atau minum daripada melepaskan kayak ribet gitu. Akhirnya cuma diturunin doang, kemudian dipasang lagi, diturunin lagi, dipasang lagi itu. Mereka ngerasa bahwa itu adalah solusi. Tapi ternyata bukan solusi ya, Kak? Iya, akhirnya malahan menjadi bencana buat kita. Ya kan? Aduh, pokoknya saya kalau misalnya untuk hal-hal yang demikian adanya, ini saya kagak mau irit dah. Mending saya mengirit penggunaan anti akne daripada pakai ini, daripada irit yang satu ini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi jerawat ini adalah permasalahan pada kulit yang terjadi pada saat pori-pori tersumbat oleh campuran minyak, sel kulit mati, dan bakteria. Ya kan? Jadi pori-pori ini udah tersumbat nih sama minyak, kemudian sel kulit mati itu dan bakteri udah tersumbat semua nih. Akhirnya muncullah jerawat yang saya bilang tadi itu panen. Nah, jadi kayak gini nih. Ya kan? Jadi ini kan bulu-bulu halusnya kita tuh yang di bagian atasnya ini. Nah, kemudian pada saat dia muncul jerawat itu ada campuran dari ini, sel kulit mati dan bakteri ini. Nah, akhirnya mulailah terjadi peradangan. Oke. Nah, ini adalah beberapa tahapan jerawat. Yang pertama ini blackhead. Jadi ini sebenarnya cuman tahapan yang paling ringan ya. Jadi sebelum munculnya jerawat yang meradang biasanya ada lemak yang menyumbat pori-pori teroksidasi. Jadi kayak hitam-hitam tuh dan biasanya ini ada di bagian hidung. Jadi solusinya gampang, cuman rutin melakukan pembersihan, menggunakan produk yang dapat mengurangi minyak berlebih dan tindakannya itu dapat melakukan ekstraksi. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan whitehead? Jadi ada perbedaan. Kalau blackhead itu dia warnanya rada hitam, sementara kalau whitehead itu rada putih-putih nih, kayak gini nih, putih-putih. Nah, ini adalah lemak yang tidak dapat keluar dikarenakan pori-pori itu tersumbat dan membeku di bawah kulit. Sampai membeku nih lemaknya. Waduh. Nah, jadi solusinya rutin melakukan pembersihan dan menggunakan produk yang dapat mengurangi minyak berlebihan. Dan tindakannya sama seperti blackhead.
ya, dapat dilakukan ekstraksi. Nah, bagaimana tahapan yang ketiga nih? Waduh, ternyata tahapan yang ketiga nih yang jerawatnya itu udah rada-rada kelihatan ya. Memang benar-benar bengkak. Nah, ini adalah tumbuh bakteri pada lemak yang membeku di bawah kulit sehingga timbul inflamasi atau peradangan dan sakit jika disentuh. Nah, yang paling parah itu kalau misalnya udah kayak gini, terus banyak sekali orang itu kemudian memencet. Padahal itu nanti bakterinya akan menyebar lagi kemana-mana. Dan akhirnya menimbulkan lagi jerawat yang di bagian-bagian yang lain. Karena apa? Bakterinya berkembang biak. Nah, jadi solusinya itu hanyalah rutin membersihkan, kemudian pakai produk yang dapat mengurangi minyak berlebih, dan tindakan untuk hal ini tidak boleh dilakukan ekstraksi atau pengeluaran sama sekali. Oke, nah selanjutnya tahapan jerawat yang lain itu adalah pustul. Jadi ini sudah menimbulkan nanah, ya, dan sangat sakit kalau disentuh. Ini mengingatkan diri saya pada saat dahulu kala nih waktu masih SMA. Nah, jadi solusinya itu adalah rutin juga melakukan pembersihan wajah, menggunakan produk yang dapat mengurangi minyak berlebihan, dan tidak boleh diekstraksi atau tidak boleh dikeluarkan. Oke, jadi dibiarkan aja sampai dia pecah sendiri, sampai sembuh sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah jadi kista atau pemlobatan nih? Udah kayak gini nih jerawatnya nih. Nah, berarti satu-satunya solusi adalah Anda harus konsultasi dengan dokter. Karena ini adalah peradangan tingkat berat dan sangat sakit kalau misalnya disentuh dan sama sekali tidak boleh diekstraksi atau dikeluarkan sendiri. Karena ini sudah sangat berbahaya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Komplikasi jerawat sehingga akhirnya menimbulkan scars. Jadi kalau yang kayak gini nih, itu sudah ada danau nih. Banyak danau dia. Dia lagi menggali danau nih. Gara-gara apa ini yang orang yang kebiasaan itu suka memencet jerawat atau misalnya jerawatnya ini tidak pernah tidak pernah dihandle, tidak pernah ditangani. Jadi ini udah kayak parutan kan. Nah, jadi ini kulit apa parutan aslinya sebenarnya. Ya kan? Waduh, kalau kayak gitu bisa dikatakan cacat ya Kak ya? Iya. Karena kan cacat bukan berarti kondisi tangan yang tidak berfungsi ataupun telinga yang tidak berfungsi. Tetapi salah satu kecacatan pada kulit itu disebabkan karena komplikasi jerawat atau menimbulkan warisan ya Kak. Iya. Udah jerawatnya sakit, masih dikasih warisan lagi. Iya. Nah, dan ini warisan-warisan kayak gini biasanya terjadi karena orangnya itu tidak mau tidak mau melakukan perawatan. Ya, udah tahu ini lagi parah-parahnya, membersihkan kulit wajah aja kagak, mau pakai yang anti akne kagak gitu ya. Mau ke dokter juga, apalagi ke dokter ya, kagak juga. Nah, akhirnya pada saat sembuh, ini jadi seperti ini nih. Ya, nah, jadi ini kalau misalnya pun mau ke dokter itu mau nggak mau akhirnya harus derma roller, microdermabrasi ataupun laser ya untuk membantu mempercepat perbaikan tekstur kulit. Nah, kalau misalnya di kita itu bisa juga tambah dengan mengonsumsi for stars. Oke? Iya, Nah, tapi itu pun dengan menggunakan tindakan medis belum karuan ya, Kak? iya. Belum karuan seperti sedia kala. Iya, benar. Jadi Dan tidak kalau misalnya mungkin seperti sedia kala kecuali amplas. Betul. Ya, kayaknya ini harus pakai amplas nih. Nanti beli di toko bangunan deh. Bukan amplas ya, oplas. Iya, iya, iya. Nah, ini nih cara mengatasi akne atau jerawat. Salah satunya paling pertama dan paling penting itu adalah cuci muka dengan benar 2-3 kali sehari dan tidak boleh berlebihan. Nah, kalau semakin usianya semakin bertambah, usahakan hanya 2 kali. Jadi pada pagi hari pada saat bangun dan
pada saat udah mau tidur ya. Jadi jangan berlebihan. Kadang kan misalnya ada orang-orang dengan kulit wajah yang sangat berminyak, itu merasa kok kalau misalnya saya nggak cuci muka, itu wajahnya udah muncul banyak minyak. Padahal kalau dia semakin banyak cuci muka, malahan kulitnya itu dehidrasi. Karena minyak ini kan dia akan berusaha untuk tetap keluar. Nah, minyak ini akan tetap berusaha untuk keluar, sementara wajahnya kita ini jadinya merasa nggak nyaman gitu. Malahan kalau cuci muka keseringan, itu dehidrasi atau bahkan juga jadi ya tidak bagus lah ya, jadi kusam malahan. Nah, kemudian hindari semaksimal mungkin dengan penggunaan make up, ya. Apalagi sekarang kan lagi kita harus masker terus tiap hari ya. Jadi kalau seperti saya pribadi, saya tidak mau menggunakan make up, apalagi dengan posisi lagi tiap hari itu harus dengan masker gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan make up, apalagi yang apa namanya, yang sifatnya ini non komedogenik, mati sudah. Udah bertambah, udah apa ya, muncul lebih tambah banyak kan kulit mati. Kemudian misalnya juga ada orang yang udah pakai make up, malas lagi kan, malas untuk membersihkan wajah, ya sudah, terjadilah apa yang harus terjadi. Betul sekali. Jadi di sini buat kalian-kalian yang ada Masni, pastikan meminimalkan penggunaan make up, bahkan tidak bermake up sama sekali ya, Kak. Iya, iya. Tapi bukan berarti tidak menggunakan skincare loh ya. Nah, itu. Jadi emang beda banget ya antara skincare dengan make up. Nanti ya, Kak, kita akan jelaskan di belakang ya. Untuk masalah cuci muka nih, Kak. Nah, kalau cuci muka sendiri, itu pun kan juga ada aturan-aturan mainnya ya. Kan nggak sekedar cuci muka ya. Contoh, misalkan cara ngerapnya seperti apa, kemudian cara ngeringkannya seperti apa. Karena pada saat kondisi kita menggunakan masker, itu udah ada gesekan nih antara kulit kita dengan masker tersebut. Sehingga kalau kita ini menggosoknya ini apa ya, seperti biasa-biasanya, kayak tadi ya, kalau nggak digosok mantep-mantep itu katanya itu nggak bersih gitu ya kan. Nah, ternyata malah jadi masalah ya, karena sebelumnya itu udah ada scratch mungkin atau sedikit luka mungkin, tapi kita nggak lihat. Betul kan? Seperti itu? Ya. Nah, ini kalau misalnya spesial yang cuci muka juga ya, ini saya lihat banyak sekali orang, bukan banyak sekali sih, rata-rata ya, rata-rata orang itu mencuci muka, kemudian mengeringkan itu dengan handuk mandi. Jadi udah dipakai di badan, dipakai lagi di muka, gitu. Nah, padahal kalau misalnya di muka ini kan masih kulitnya kan lebih sensitif ya dibandingkan dengan kulit badan. Kemudian yang di kulit badan ini, kemudian yang di kulit badan ini kan dia juga ada bakteri tersendiri walaupun kita baru habis mandi juga. Nah, pas kita mengeringkan di wajah nih, nah wajah kita itu malahan menjadi lebih tambah tidak bagus dibandingkan dengan kita menyediakan handuknya sendiri gitu. Atau kalau misalnya rekan-rekan sekalian tidak menyediakan handuk spesial untuk wajah. Nah, spesial untuk wajah ini kan harus handuknya yang lebih lembut gitu. Nah, kemudian yang handuk badan ini kan rada lebih kasar ya dibandingkan dengan sebenarnya handuk wajah gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan handuk badan ke ke wajah, itu nanti malahan wajah akan berasa lebih kasar karena handuk di badan kan lebih teksturnya itu kan tekstur lainnya lebih kasar gitu. Mendingan pakai tisu deh. Ya. Tapi kalaupun pakai tisu, lebih baik cari tisu yang emang benar-benar facial tisu ya. Yang lembut nih, bukan yang kasar. Ya, betul. Nah, untuk penggunaan tisu pun, itu kan kadang saya kalau lihat teman-teman yang misalnya belum pada ikutan A to Z ya, itu penggunaan tisu pun itu perak gitu. Ini wajah Pak adonan. Waduh, ngomong-ngomong tentang adonan nih, mau bikin apa ya weekend kayak gini ya?
Tapi pastinya kita juga akan memperlakukan wajah kita dengan adonan jelas beda ya Kak ya. Oke, Oke. lanjut Kak. Jadi tetap perlakukanlah kulit wajah Anda ini dengan lembut. Nah, ini juga kalau misalnya dengan kondisi sekarang yang udah pada pakai masker, kemudian kulit wajahnya juga berminyak, jadi tolong dihindari makanan-makanan yang bisa memicu jerawat. Contoh seperti keripik kentang, yang goreng-gorengan gitu ya, olahan susu, keju, es krim. Waduh, es krim juga ya, padahal enak banget kan. Tapi yang Coklat enak juga ya Kak ya. coklat, iya, karena kan ada kacang-kacangan juga di dalam. Iya. Seandainya ya, Tapi loh Kak, seandainya kalau ya, ngomong tentang coklat ya, sebetulnya yang bikin bermasalah bukan kacangnya, tapi coklatnya ya, dairinya itu loh Kak. oh Kemudian iya, juga gula nih yang membuat mudah banget ya kulit kita ini bisa ya, terinfeksi. ya, karena dia tergolong di yang manis-manis. Ya, seandainya makan jerawat jadi coklat ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi seperti yang goreng-gorengan atau junk food. Nah, junk food ini kan bahaya nih. Karena apa? Karena bisa memicu sebum itu keluar. Nah, kalau udah seperti tadi kan, sebum keluar, kulit mati bertambah, terus tambah lagi dengan keringat, ada bakteri, ya sudah, jadilah jerawat. Kemudian tambah lagi dengan ada gesekan-gesekan gara-gara ada pakai masker, ya udah lebih tambah parah lagi. Nah, oke, sebelum lanjut, jadi sebenarnya ada perbedaan ya antara jerawat yang karena hormon dan jerawat karena menggunakan masker. Jadi kalau misalnya jerawat karena hormon itu biasanya akan timbul di tempat yang seperti biasanya itu berulang-ulang tiap bulan. Nah, tapi kalau yang gara-gara masker itu biasanya hanya akan muncul di daerah yang tertutup masker gitu. Sementara kalau misalnya yang kita tahu nih ya, pori-pori yang tidak tertutup seperti misalnya di dahinya kita, ini biasanya kan tidak akan muncul jerawatan, iya kan? Karena apa, nggak tertutup. Ini kan maskernya ketutup nih. Sementara ini enggak. Jadi pori-pori di daerah sini lebih aman aslinya. Makanya di sini kenapa biasanya tidak ada jerawatnya dibandingkan dengan yang udah ketutupan dengan masker. Oke. Apalagi yang misalnya udah pakai masker ditaruh di bawah, ditaruh lagi ke sini. Aduh, cakep tuh. Oke. Nah, cara mengatasi yang lain Kemudian Kak, pertama. ada juga yang pakai masker, kan ada keikatan gitu ya. Ada ikatnya kan, kalungnya itu loh. Oh iya. Kan Nah, sama, setelah dipakai, ditaruh di sini, kemudian dilepas gitu aja begini. Maskernya begini. iya. Nah, Saya malah, jadi kalau saya pribadi malahan saya tetap apa ya nggak suka lah pakai-pakai yang begituan. Jadi seperti tadi itu sebenarnya bukan praktis kalau menurut saya, tapi itu pelit. belum lagi Iya, yang namanya kalung untuk gantung masker, itu kan nggak iya, pernah dicuci juga, diganti-ganti gitu ya Kak. Wow, itu juga sarangnya bakteri nggak Kak? iya benar. Karena ya namanya bakteri kan dia akan berpindah, maksudnya dia akan berpindah dengan sangat cepat. Nah, bakteri ini ya namanya udah ada jerawat ya. Terus Ya, kemudian kalau misalnya udah pas berjerawat gitu, pasti kan akan ada bekasnya. Nah, iya, bekasnya ini kan yang bikin stres. Udah iya. jerawatnya nanti bikin stres, bekasnya juga nanti bikin stres. Nah, makanya mendingan kalau saran saya pribadi ya, saya nggak terlalu suka itu yang pakai apa namanya yang kalung itu yang nanti ditaruh di sini padahal taruh di bawah juga itu ya kena bakteri juga, bukan kagak ada bakterinya. Nah, oke. Nah, cara mengatasi akne yang lain ini selalu untuk menghindari paparan sinar matahari yang terlalu kencang. Ya. Nah, dalam hal ini harus menggunakan sunblock ya. Jadi untuk memproteksi sinar matahari, tapi yang paling terutama kalau memungkinkan ya jangan juga berjemur terlalu lama ya. Atau misalnya pun kalau memang memungkinkan, kalau memang harus ada di bawah matahari ya harus lebih sering berarti mengganti maskernya.
Ya, ya, Nah, benar banget nih guys. Buat teman-teman perlu diketahui bahwa sinar matahari atau panasnya ini bagian daripada apa ya, membuat kondisi saat kita menggunakan masker ini semakin panas ya. Jadi hawa di dalam ini panas, dari luar serangannya panas, ini semakin panas gitu ya, semakin lembab terutama. Kemudian kalau lembab kita tahu bahwa dengan kondisi sesuatu yang lembab itu gampang banget bakteri ngumpul, jamur ngumpul. Contoh nih, kalau kalian ngelihat ya satu lokasi yang kering dengan satu lokasi yang lembab. Ini mana nih yang lebih mudah flora-flora seperti jamur ataupun bakteri berkembang biak? Jelas yang lembab ya. Kemudian matahari sendiri ini merupakan radikal bebas, oke? Okay? Sehingga si radikal bebas ini itu juga memicu timbulnya jerawat. Lanjut, Kak. nah, kemudian yang harus diperhatikan itu adalah pada saat keramas dan mandi. Nah, untuk masalah keramas nih, pertanyaan saya kepada rekan-rekan sekalian, cuci mukanya, cuci wajahnya ini pada saat selesai pakai sampo atau sebelum pakai sampo? Iya. Ya. Yang mana? Yang mana? Yuk, dijawab. Ayo. Nah, yang mana nih? Pakai sampo duluan atau sebelum pakai sampo nih cuci wajahnya? Yang mana? Yang mana? Iya. Bentar. Biasanya kalau keramas kan juga mandi ya, Kak? Iya. Nah, yang mana dulu nih? Terus setelah mandi biasanya kan keringin badan, kemudian pakai baju. Yang mana nih? Yang mana nih? Jadi prosesnya nih guys, kita pun juga harus tepat. Yang mana? Yang mana? Ya. Karena kan banyak banget ya Kak ya, orang-orang itu yang sekalian keramas, sekalian mandi, sekalian juga cuci muka. Nah, hal yang kayak gini emang perlu kita pahami ya. Oke. Nah, jadi benar nih. Jadi shampoo dulu, ya kan? Shampoo dulu. Kenapa shampoo dulu? Karena kan nanti ada sisa-sisanya, ada residu. Nah, pada saat selesai ada residu ini, barulah kita bersihkan dengan sabun wajah, ya. Nah, bukan sabun muka kemudian, ya Kak? Bukan sabun badan ya Kak? Oh, siapa tahu ada yang mau pakai sabun wajah, sabun badan dua. Karena seringkali orang mintanya praktis sehingga pada saat dia mencuci badannya itu sekalian juga cuci muka. Kan muka bagian daripada badan nih Kak. Iya, tapi kan maksudnya sabun wajah dengan sabun badan itu kan pH-nya beda gitu. Ntar buntut-buntutnya wajah kita jadi aduh ya ampun. Pokoknya perawatan wajah sama perawatan badan ini beda loh ya. Kalau misalnya disamakan, ntar wajahnya ini jadi kayak badan nih. By the way nih Kak, sebelum lanjut ke topik berikutnya, ini kan rata-rata mereka ngejawab sesudah keramas baru kita membersihkan wajah. Tapi pada dasarnya, apakah sesudah keramas kita membersihkan wajah baru membersihkan badan? Ataukah setelah mengeringkan badan, kemudian kita menggunakan baju, kemudian baru kita membersihkan wajah nih Kak. Tapi sebelum membersihkan wajah, tahapannya masih ada satu nih Kak, yaitu membersihkan tangan terlebih dahulu, baru membersihkan wajah. Gimana nih Kak? Ya, nah kalau saya pribadi nih, biasanya setelah keramas, kemudian baru pakai apa namanya sabun badan. Nah, pada saat sudah membersihkan badan, itu baru kemudian pakai sabun wajah gitu. Jadi tangannya kan udah bersih lagi nih. Tangannya udah bersih lagi, baru kemudian membersihkan wajah gitu. Setelah itu baru pakai baju. Ya, ya dikeringkan dulu dong. Setelah dikeringkan baru pakai baju. Ya. Oke, setelah pakai baju, berikutnya baru penggunaan yang skincare. Nah, ini guys, kalau ngomong tentang baru penggunaan skincare, hati-hati ya pada saat kita menggunakan baju atau kita mengeringkan badan kita, tangan kita pun juga mengandung bakteri, ya. Jadi sebaiknya sebelum sentuh wajah kalian atau mengaplikasikan sesuatu, pastikan tangan kalian bersih terlebih dahulu. Saya rada sedikit beda dengan Halo HDI.
kalau saya secara pribadi, saya biasanya tuh cuci-cuci semuanya. Setelah cuci-cuci semuanya di luar wajah, ya setelah kering, pakai baju, setelah semuanya beres, baru saya cuci muka, cuci tangan dulu, kemudian cuci muka. Setelah cuci muka, langsung pakai skincare-nya. Jadi boleh ya dibolak-balik, tapi yang pasti sebelum sentuh-sentuh atau toel-toel wajah kita, kita harus pastikan tangan kita dalam kondisi bersih. Silakan nih Kak. Oke, nah ini nih. Jangan membiasakan memencet jerawat sendiri. Ini yang, aduh ya ampun. Ini saya suka heran nih kalau misalnya ketemu teman-teman itu yang katanya gemes dia pintu jerawat, jadi dipencet gitu ya. Nah, padahal saya juga dulunya itu jerawatnya banyak nih di wajah. Tapi saya itu malahan nggak berani untuk memencet. Karena saya waktu memencet itu kan berasa sakit. Nah, karena saya takut sakit dan saya nggak mau wajah saya ini kayak parutan, ya saya biarin aja dia jatuh-jatuh sendiri. Tapi dirawat, bukan kagak dirawat, ya. Nah, Iya. sementara teman-teman yang lain yang saya perhatikan kok hobi banget ya dipencet-pencet. Padahal wajahnya itu aslinya cakep loh. Tapi kan gara-gara jerawat ya jadi kelihatan jelek kan, Iya. gitu. Nah, ya udahlah kalau cuma gara-gara jerawat. Tapi kalau misalnya setelah selesai jerawat, kemudian menimbulkan bekas, ini kan yang apalagi kalau wanita nih ya, aduh, kacau dunia persilatan. Kak, boleh kembali ke sebelumnya, yaitu karena mencet-mencet, akhirnya bisa terjadi scars. Itu scarsnya boleh dilihatin lagi nih Kak. Itu kan Oh salah iya. satu efek karena pencet-pencet ya. Karena nih Nah, guys, pada saat kita memencet tuh pastikan kita udah gemes ya kayaknya. Gimana caranya mulus ya. Supaya cepetan sehingga kita paksa ya. Apalagi kalau udah ada nanahnya seperti itu, tuh pengen-pengennya nanahnya biar cepat hilang nih ceritanya. Nah, kalau udah dipencet-pencet tuh ya terjadi yang namanya lembah. Wow. Dan ternyata lembahnya seperti itu ya, Kak, sangat tidak menyenangkan ya. ya, ya bisa ditanamin tomat tuh. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan maskermu? Bagaimana cara mencuci masker? Ya. Nah, ini saya ambil dari Indonesia Baik ID. Jadi cara mencuci masker yang benar itu yang paling pertama, kalau saat kita selesai menggunakan masker, itu harus biasanya ditaruh di plastik. Ya, di dalam plastik. Ya, kalau ini saya tetap melakukan juga sih. Jadi yang bekas-bekas ini kalau yang masker bedah saya buang, yang masker kain ini saya taruh di dalam plastik. Ya, yang plastik yang ada segelnya. Kemudian kalau di sini ini sih memang dia menyarankannya itu untuk mencuci masker dengan suhu 60 derajat Celcius. Cuman saya melihat beberapa artikel itu ternyata kita bisa langsung mencuci masker ini walaupun dengan pakaian yang lain. Karena untuk virus COVID-19 itu ternyata tetap bisa hilang hanya dengan dengan sabun ya. Dengan sabun apapun itu tetap dia bisa hilang. Nah, spesial untuk maskernya kita itu ya mau digabungkan juga dengan pakaian yang lain oke, atau misalnya pun kita mau macam cuci sendiri lah, itu pun boleh ya. Yang penting pakai sabun atau deterjen. Jangan pakai hand body lotion. Nah, kemudian maskernya ini kalau memungkinkan itu malahan tidak dikucek ya. Jadi cuma ditaruh aja, kemudian dibersihkan seperti biasa. Setelah itu dikeringkan di bawah matahari. Oke, dikeringkan di bawah matahari. Nah, kalau misalnya mau merebus masker kain, ini nanti buntut-buntutnya maskernya malahan jadi rapuh. Kalau saya ya, karena saya tahu kalau namanya kain kan kalau misalnya direbus melulu, itu nanti lama-lamanya kan jadi rapuh. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus, ya cucilah masker ini tanpa mengucek. Kalau perlu tanpa mengucek, kemudian hanya kemudian dibilas lagi, ya kemudian dijemurlah di matahari seperti biasa. Iya. Atau diangin-anginkan ya. Nah, ada Ya, beberapa kasus nih, diangin-angin. Kak. Mereka-mereka yang menggunakan masker kain meskipun udah dicuci,
tapi faktanya masih jerawatan. Nah, di sini beberapa di antara mereka tidak menggunakan pewangi. Karena bisa jadi kulitnya sensitif ya dengan bahan-bahan kimia, dengan pengharum. Ya. Atau kalau kita udah mencoba untuk membenahin skincare kita, cara kita mencuci wajah, tapi masih banyak ya jerawat-jerawat pada bagian area hidung ke bawah, bisa jadi karena deterjennya. Nah, dalam hal ini kita pun juga perlu detail untuk masalah cara kita mencuci maskernya. Nah, kalau menggunakan deterjen saja bisa membuat masalah masni ini tadi, bisa kita gunakan sabun pencuci untuk bayi ini, Kak. Ya, betul. Deterjennya bayi atau sabun biasa. Yang lebih apa ya, SLS-nya itu nggak parah-parah seperti deterjen begitu. Jadi yang busanya nggak terlalu banyak gitu lah ya. Ya, karena namanya kembali-kembali ini adalah wajah, bukan badan. Nah, jadi yang paling kalau memungkinkan itu jangan disemprotkan dengan pewangi dan nggak perlulah disetrika. Diangin-anginkan aja sampai dia kering atau misalnya dijemur di matahari juga udah oke kok. Nah, jadi mengapa Biskin? Karena Biskin ini pertama diformulasikan khusus untuk kulit Asia. Kemudian dia ini kan sudah diuji di Korea nih, di Universitas Shenyang Korea. Dan ini terbukti secara klinis efektivitasnya. Kemudian dia ada peneliti yang telah berpengalaman lebih dari 50 tahun di bidang produk perawatan wajah. Ya. Nah, selanjutnya produk Biskin ini ada sertifikasi bebas alergi. Ya. Jadi kalau misal, tapi bukan berarti orang itu menggunakan Biskin sama sekali tidak akan alergi loh ya. Ini tapi setidaknya mereka sudah mencoba melakukan penelitian kepada sekian orang. Ternyata itu orang-orang yang pada dasarnya selalu bilang alergi ternyata tidak alergi. Oke. Oke, nah kemudian dia menggunakan bahan-bahan alami terbaik dan memanfaatkan kekuatan antioksidan. Jadi six core antioksidan system. Ini sebenarnya saya rada-rada belajar dari ceritanya Dr. Eli semalam sih, karena yang bilang dengan skincare yang A ya, skincare yang sebelumnya yang harus pakai ini antioksidan yang ini, kemudian ditambahkan antioksidan yang ini, kemudian digabungkan dengan yang lain supaya mantap, sampai akhirnya harganya bisa puluhan juta. Nah, sedangkan untuk Biskin, yang hebatnya itu adalah di six core antioksidan. Kenapa? Nggak perlu lagi pakai yang lain, memang sudah ada di situ semuanya, sehingga harganya pun itu menjadi murah. Menjadi sangat murah, bukan puluhan juta. Ya, 5 juta juga kagak. Nah, dan ini adalah satu-satunya produk di dunia menggunakan B2O dan 7B complex. Nah, ini nanti ya saya jelaskan. Kemudian dia bebas dari bahan-bahan berbahaya dan pengawet kimia. Nah, dan tidak pernah diuji pada hewan. Oke, jadi semuanya ini langsung diuji cobakan kepada manusia. Nah, ini nih yang six core antioksidannya. Ya, yang pertama itu vitamin C. Jadi dia fungsinya ini untuk melawan radikal bebas dan penuaan dini, ya. Jadi vitamin C-nya ini larut dalam air, kemudian dia bekerja di dalam sel. Dan vitamin C-nya untuk Biskin itu vitamin C yang benar-benar tidak yang tidak berubah-berubah sehingga dia sangat bagus untuk kulit. Nah, kemudian ada 7B complex, jadi ada vitamin E. Jadi vitamin E ini melindungi kulit dari efek radikal bebas. Kemudian dia juga menghambat proses pembentukan warna. Jadi nggak gampang flat. Nah, selanjutnya vitamin E ini larut dalam air, bekerja di membran sel. Nah, kemudian ada juga yang namanya CoQ10. Jadi CoQ10 ini memperbaiki kerusakan kulit dengan menstimulasi kolagen. Ya, jadi dia menstimulasi kolagen sehingga bisa membuat kulit kita itu kelihatan
Muda 10 tahun. Keren. Nah, selanjutnya ada juga glutathione, di mana glutathione ini dia mencegah kerusakan jaringan kulit dan dia juga membuat kulit itu menjadi lebih cerah. Jadi dia bersatu dengan vitamin C itu membuat kulit itu jadi kelihatan lebih cerah. Nah, kemudian glutathione ini mudah larut juga di dalam air. Kemudian ada juga alpha lipoic acid yang dia fungsinya untuk menetralisir radikal bebas, ya kan? Karena kan ya namanya kita masih hidup, ada di lingkungan perkotaan, itu tetap akan ketemu dengan yang namanya radikal bebas. Sedangkan matahari aja ini pun salah satu sinar-sinarnya itu kan ada radikal bebasnya yang bisa membuat kulit kita itu jadi lebih kelihatan tua sebelum waktunya, ya. Nah, jadi ini ada ala yang larut terhadap air dan minyak. Nah, kemudian ini nih, B2O. Ya, jadi B2O ini adalah perpaduan dari royal jelly, pollen dan propolis, ya. Jadi produk-produk lebah itu tetap dimasukkan di dalamnya karena dia fungsinya itu adalah antibakteri, antiinflamasi, untuk meningkatkan kelembapan, menutrisi, regenerasi dan melindungi. Jadi ini adalah kekuatannya kita, ya kekuatannya Biskin. Sehingga kenapa rata-rata orang yang rutin pakai Biskin ini akan membuat kulitnya itu kelihatan lebih cantik, ya, kelihatan lebih sehat, dan kemudian untuk perbaikannya itu juga jauh lebih dalam gara-gara ini. Jadi benar-benar ini sangat murah dibandingkan dengan produk-produk terkenal lainnya dan harganya pun itu tidak mahal. Nah, jadi Biskin ini yang paling pertama ini adalah untuk revitalize, renew dan restore ya. Jadi kita punya nih untuk seri Biskin V1, Biskin Vita Advanced Soft Bed Cleanser ini untuk pencuci wajah. Jadi dia apa namanya ya, ada butiran scrub yang sangat halus yang sangat bagus sekali untuk bisa membuat kulit wajah kita itu jadi lebih tambah ya, kalau saya sih jadi berasa halus ya kulitnya. Kemudian ini essence ya, V2 Biskin Vita Advanced Natural Balance Essence yang fungsinya ini untuk mengembalikan pH kulit kita ya pada saat selesai mandi dan bercuci muka, terutama sekali selesai cuci muka. Nah, kemudian ada juga V3 ya atau Intense Puff Concentrate. Ini yang serum yang sangat terkenal karena dia mengandung 20% vitamin C ya. L-ascorbic. Nah, jadi vitamin C yang ada di Biskin itu benar-benar vitamin C yang sangat membantu sekali supaya kulit itu jadi cerah. Kemudian dia meningkatkan supaya kulitnya itu apa ya lebih cepat kembali lah ke semula dan ini yang membuat kulit itu akan jadi kelihatan lebih glowing. Nah, kemudian ada juga V4 Biskin Vita Advanced Active Day Cream. Ini biasanya pelembab yang digunakan pada pagi hari. Kemudian ada juga V5 yang digunakan pada malam hari ya, Regenerative Night Cream. Jadi untuk regenerasi sel, makanya namanya Regenerative Night Cream. Karena rata-rata orang itu melewatkan yang bagian ini. Padahal ini yang sangat membantu kulit kita pada saat malam hari, terutama sekali untuk orang-orang yang tidur dengan menggunakan AC. Nah, jadi kita juga punya anti akne yang fungsinya ini untuk membersihkan, kemudian dia membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat dan sisa minyak serta sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori wajah, ya. Jadi itu bisa menggunakan anti akne yang ini. Kemudian dia bersifat juga untuk menenangkan, ya. Jadi dia meredakan iritasi dan peradangan kulit akibat jerawat dan kemudian dia bersifat untuk melindungi, ya. Jadi dia mencegah terjadinya luka dan pigmentasi bekas jerawat. Nah, makanya ya jadi kayak ini nih, membersihkan, kemudian dia menenangkan dan kemudian dia melindungi. Oke. Dan itu ada bahan-bahannya ya Kak ya. Bahan-bahan yang membuat membersihkan itu apa, bahan-bahan yang membuat untuk menenangkan itu apa, dan bahan-bahan yang membuat untuk melindungi itu apa ya. Karena kita perlu pahami ya guys, satu hal yang membuat kagak suka jerawatan
bukan masalah sakitnya doang, tapi masalah scars atau kecacatan pada warisan jerawat itu tadi. Nah, di sini 3C anti acne spot treatment ini tadi itu bukan cuma sekedar melibas jerawat, tetapi juga membuat jerawatnya nggak semakin parah. Makanya ada bahan-bahan yang dipakai untuk menenangkan dan ada bahan-bahan yang dipakai untuk pencegahan supaya di akhirnya atau di endingnya itu tidak terjadi kecacatan dan permanen nih guys. Sehingga memang 3C spot treatment anti acne ini itu beda banget dengan anti acne yang ada di luaran. Kalau anti acne yang ada di luaran rata-rata cuman apa ya, ngebikin untuk ngebersihin aja ya jerawatnya. Tetapi multifungsi yang ada pada anti acne skin ini tadi ini menyebabkan justru bukan cuma sekedar ilangin jerawatnya doang, tapi emang kita mau benar-benar rawat sampai kondisinya itu seperti semula kembalinya ya. Tapi bukan berarti kalau ada bekas jerawat ya guys dengan menggunakan anti acne ini bisa. Enggak bisa karena itu udah lewat ya. Nah, yang belum lewat, yang masih berproses, kalian bisa menggunakan anti acne ini. Jadi anti acne ini tuh wajib hukumnya ada di rumah karena bukan cuma kita doang ya yang pakai ya. Kadang-kadang anak remaja kita yang jerawat hormonal, karena tadi ada yang nanya hormonal ya, apakah bisa Kak dengan menggunakan 3C spot treatment? Jawabannya bisa banget. Sehingga nih guys, yuk pastikan ya kalian bisa ngebaca juga tuh. Mulai dari step yang pertama clear, kemudian step yang kedua calm, step yang ketiga cares. Inilah yang membuat anti acne 3C spot treatment dari Biskin emang benar-benar perfect ya dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut nih Kak. Nah, jadi misalnya nih, oke, jadi ini yang paling pertama, ini sebenarnya saya ingin sekali bercerita tentang SS cream. Jadi kan tadi ada yang nanya nih, berarti kita kalau misalnya sementara penggunaan masker, nggak boleh dong pakai SS cream. Waduh, bayangin aja tuh, sudah disuruh berjemur di matahari, ya walaupun misalnya cuma berapa menit, terus nggak boleh pakai SS cream. Apa hasilnya nih wajah? Nah, jadi kalau misalnya spesial untuk SS cream ini, dia kan sifatnya itu juga ada skincare, ya kan? Kemudian dia juga bersifat itu sebagai foundation, tetapi ringan. Nah, kemudian dia juga ini sunblock dan make up base. Nah, kenapa sampai saya bilang itu tetap harus menggunakan SS cream ya secara keseluruhan? Karena namanya sinar matahari ini nggak pakai kira-kira, kalau dia mau tembus ya tembus aja. Nah, sehingga jangan sampai maksudnya kita mikirnya oh ntar nanti timbulnya jerawatan, tapi akhirnya malahan munculnya flek dan kemudian penuaan dini ya. Sehingga SS cream ini sangat penting. Nah, kemudian dia juga kan, nah ini yang saya bilang tadi, kenapa penting? Karena dia ini ada SPF 50 dan kemudian PA-nya 3+. Jadi sudah lengkap untuk tabir surya, untuk UVA dan juga untuk UVB. Nah, teksturnya ini ringan, warna kulit itu meratakan warna kulit yang tidak merata, dan dia menghaluskan tekstur kulit nih. Nah, kemudian kulit itu biasanya tampak berkilau dan cerah, tahan lama dan tidak berubah warna. Nah, kalau di sini setelah biasanya saya menggunakan SS cream, itu saya menggunakan Biskin Flawless Finish Perfecting Loose Powder. Ya. Jadi tetap aja kalau misalnya untuk masalah bilangnya make up, kalau saya pribadi itu untuk berdua ini masih oke lah. Ya karena dia sifatnya semua ini sangat ringan dan malahan bersifat lebih untuk melindungi kulit. Beda dengan make up yang pada umumnya, yang sifatnya itu bukan untuk melindungi kulit, tapi hanya untuk membuat kulit itu kelihatan lebih indah atau misalnya untuk menutupi kekurangan yang ada di kulit gitu. Sementara kalau ini tidak menutupi kekurangan yang ada di kulit, tapi lebih ke arah malahan selain melindungi, tapi juga dia membantu seperti pengobatan. Benar kan, Sista Anggrek? Iya, benar banget karena dilihat dari bahan-bahannya. Ini tadi ngejelasinnya udah sampai loose powder ya, Kak ya?
Nah, by the Iya. way nih, kalau untuk masalah loose powder, kalian juga perlu untuk pakai. Why? Karena pada saat kita menggunakan SS Cream Biskin, cara untuk menguncinya supaya efektif protection terhadap sinar matahari, maka si loose powder ini akan ngebantuin kita nih guys. Karena pada saat kita pakai masker, itu kan terjadi yang namanya gesekan ya. Nah, kalau udah ada gesekan, tuh yang namanya SS Cream-nya bisa juga nempel pada si masker. Oke, sehingga bagaimana caranya SS Cream ini tetap efektif untuk melindungi dari sinar matahari, maka kita kunci dengan menggunakan si loose powder ini, gitu. Bukan cuma sekedar mengunci, tentunya juga memberikan tampilan lebih bagus, kemudian juga melindungi tusuk pasti, gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk memelihara kulit Anda itu dengan menggunakan masker madu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih ke saya, boleh nggak pakai madu yang lain? Saya hanya selalu menjawab, saya tidak pernah mencoba madu yang lain. Madu saya satu-satunya hanyalah yang ini, ya, Clover Honey. Karena saya udah sering, misalnya tiba-tiba nih, saya merasakan kok setelah pakai masker, kok tiba-tiba merasa nggak enak ya, kulitnya jadi kering atau misalnya rada bersisik. Itu cuma pakai masker satu kali, pakai madu satu kali aja itu udah langsung enak, udah langsung lembab, udah langsung bagus. Bahkan teman saya yang gara-gara masker itu kemudian dia sampai jerawatnya udah kayak apa itu ya. Itu saya paling awal hanya ngomong ke dia itu pakai masker madu ya. Sekarang wajahnya itu udah apa ya, bagus banget ya, udah nggak ada, maksudnya jerawatnya udah kempes semuanya, dan sekarang noda bekasnya itu pun udah mulai kelihatan seperti memudar gitu ya. Jadi ini yang sangat bagus sekali dari Clover Honey karena dia juga mampu untuk menyeimbangkan bakteri probiotik yang baik bagi tubuh dan kulit ya. Jadi ini madu mampu mencegah pori-pori tersumbat yang menyebabkan jerawat. Sehingga Clover Honey ini cocok juga untuk segala jenis kulit, bahkan bagi kulit yang sangat sensitif sekalipun. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, gimana sih untuk perawatan jerawat? Nah, kalau jerawat yang ringan itu misalnya menggunakan masker Clover Honey, kemudian sesudahnya itu pakai Vaseline series, dan kemudian itu bisa mengurangi pemakaian V3 pada tahap awal. Ya, jadi misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nanti Anda aja yang mencoba sendiri ya. Karena kan kalau misalnya pada saat lagi parah-parahnya itu jerawat, ini kan jadi kagak enak nih. Ya wajahnya itu jadi nggak enak, terus bisa berasa perih karena kan vitamin C 20%. Nah, kemudian kalau misalnya jerawatnya berat, itu harus dapat suntikan dari dokter atau juga bisa mengkonsumsi antibiotik. Nah, kemudian yang harus kita lakukan setiap hari di rumah, ya, yang harus kita lakukan setiap hari di rumah adalah membersihkan wajah secara intensif. Kemudian komedo ini dapat diekstraksi, tapi tidak disarankan untuk memencet sendiri, ya. Gunakan produk perawatan yang dapat mengontrol minyak dan mengatasi pori-pori tersumbat. Nah, kemudian berikan kelembapan pada kulit, ya, air, tabir surya, oleskan krim anti akne pada spot jerawat. Oke. Nah, ini ada beberapa tips ya. Jadi tips yang pertama itu adalah kita harus menjaga kebersihan ya. Membersihkan kulit berjerawat cukup dengan air biasa atau dingin ya. Jadi jangan pakai air panas atau air hangat ya. Karena dengan air dingin ini dapat membantu untuk menenangkan kulit. Kemudian tips yang kedua, gunakan handuk yang lembut untuk membersihkan kulit yang berjerawat agar tidak menimbulkan luka. Jangan digosok-gosok gini ya, cuman kayak ditempel-tempel aja, ditepuk aja di wajah. Nah, kemudian yang ketiga, ini biasakan ganti sarung bantal lebih sering, sehingga kotoran yang menempel tidak kembali ke kulit wajah. Nah, ini nih yang saya sering ketemu itu orang bisa ya, nggak ganti spray, nggak ganti sarung, atau misalnya tidur dengan boneka, terus bonekanya kagak dicuci-cuci. Bakteri udah kayak berapa banyak tuh beranak pinak di situ.
Nah, kemudian secara nutrisi, perbaiki kualitas pola makan. Makanlah air, bukan hanya minum air. Contoh, apa nih? Buah-buahan. Kemudian, jangan lupa mengonsumsi 4 stars, ya. Polenergi, propolis, royal jelly, dan madu. Karena dari dalam tubuh pun ini perlu sekali nutrisi yang sangat penting, karena namanya sel itu kan tiap hari ada yang mati. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsi 4 stars, yang terjadi adalah sel kita itu yang mati-mati ini diregenerasi lagi. Jadi dari luar kita sudah berusaha untuk kelihatan bagus kulitnya, dari dalam juga selnya ini pun setiap hari beregenerasi, sehingga akhirnya kita benar-benar akan kelihatan 10 tahun lebih muda secara fisik dan 10 tahun lebih muda pada saat dites. Dan tentunya bebas jerawat ya, yaitu Masni ya Kak. Iya dong. Mana ada orang berjerawat kelihatan 10 tahun lebih muda. Iya. Oke, jadi terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Belum ya. Ini nanti dilanjutkan dulu ya. Pada saat ini kan sudah hadir nih rekan saya dari Kota-Kota Mobagu nih. Jadi rekan saya yang satu ini menurut saya kulitnya itu cakep banget ya. Bahkan setelah malahan dipakaikan di-skin itu jadinya lebih tambah, kalau lihat sekarang itu kayak wah, seandainya saya punya kulit seperti itu di usia seperti beliau ya. Ya, Yung, di mana nih Cik Yung? Ada, hadir.